Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya, Darmuin, guru kelas 3, sekaligus sebagai operator Dapodik di SDN Kenanti Kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan ini dalam rangka mengerjakan tugas aksi nyata di aplikasi Android Merdeka Mengajar, izinkan saya menyampaikan materi singkat tentang menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu guru mohon kiranya bersedia menyimak materi ini sampai habis dan kemudian memberi umpan balik atau tanggapan yang positif serta membangun guna perbaikan selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa menjadi seorang pendidik memerlukan pemahaman dan kesadaran akan diri sendiri. Hal ini karena seorang pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengenali dan memahami diri mereka sendiri sebagai pendidik. Pertama, pendidik harus mengenali, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ini untuk membantu mereka guna menyadari bagaimana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Kedua, pendidik harus mengenali dan memahami filosofi pendidikan mereka. Ini bertujuan membantu mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki pandangan yang konsisten dan terstruktur tentang bagaimana mereka akan mengajar dan memimpin siswa mereka. Ketiga, pendidik harus memahami dan memahami gaya pembelajaran siswa. Ini membantu pendidik untuk memastikan bahwa ia dapat memberikan materi pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk belajar. Keempat, pendidik harus mengenal dan memahami bagaimana cara berinteraksi dengan siswa. Hal ini bertujuan membantu pendidik untuk memastikan bahwa ia dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa dan memotivasinya untuk belajar. Dengan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maka pendidik dapat memastikan bahwa ia memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan membimbing siswa menuju masa depan yang cerah. Menjadi seorang guru memerlukan kualitas dan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa yang harus dimiliki dari seorang guru dan bagaimana diri Anda cocok untuk peran ini, yang harus dimiliki oleh guru. Pertama, seorang guru harus memiliki passion dan minat yang kuat untuk pendidikan. Hal ini memastikan bahwa guru memiliki antusiasme dan motivasi untuk membantu siswa mereka berkembang dan berhasil. Kedua, seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan akurat mengenai materi yang akan diajarkan. Hal ini memastikan bahwa guru dapat memberikan informasi yang berkualitas dan membantu siswa untuk memahami materi dengan baik. Ketiga, seorang guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Ini memastikan bahwa guru dapat berbicara dengan jelas dan mudah dipahami, serta membangun hubungan yang positif dengan siswa. Keempat, seorang guru harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Ini memastikan bahwa guru dapat memahami dan memfasilitasi kebutuhan siswa yang berbeda dan memberikan pembelajaran yang inklusif. Kelima, seorang guru harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat. Ini memastikan bahwa guru memiliki nilai-nilai yang konsisten dan memimpin hidup yang baik yang dapat dicontohkan oleh siswa. Jadi, dengan mengetahui apa yang diinginkan dari seorang guru, dan bagaimana diri kita cocok untuk peran ini, maka Anda dapat memastikan bahwa Anda siap untuk menjadi seorang guru yang efektif dan berpengaruh. Guru memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Sebagai guru, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab ini dengan baik. Dan seperti apa saja peran guru, simak berikut ini. Peran guru sebagai berikut. Pertama, guru harus memastikan bahwa materi pembelajaran yang disampaikan adalah akurat, relevan, dan efektif. Kedua, guru harus memotivasi dan menginspirasi siswa untuk belajar. Ketiga, guru harus membangun hubungan yang positif dan memahami dengan siswa. Keempat, guru harus memfasilitasi pembelajaran yang inklusif dan menghormati perbedaan. Jadi dengan memenuhi peran ini, guru dapat memastikan bahwa siswa mereka memiliki dasar yang kuat untuk membangun masa depan yang cerah dan sukses. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, mendidik dan mengajar adalah proses membantu orang atau peserta didik belajar dan memahami topik tertentu. Mendidik membentuk karakter dan nilai-nilai seseorang. Sementara mengajar adalah menyampaikan informasi dan pengetahuan.
Jadi guru yang efektif menggabungkan kedua hal ini untuk membantu siswa berkembang secara holistik. Hal ini memerlukan minat, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk memahami dan memfasilitasi kebutuhan siswa. Mendidik menyeluruh adalah proses pembentukan karakter dan nilai-nilai seseorang secara holistik, termasuk intelektual, emosi, spiritual, dan sosial. Ini memerlukan pendekatan yang memahami keunikan setiap individu, empati, dukungan, dan memperhitungkan lingkungan serta budaya siswa. Mendidik menyeluruh membantu individu menjadi pribadi yang seimbang dan berkualitas. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh melibatkan pembentukan karakter dan nilai-nilai pribadi yang seimbang dan berkembang. Pendidikan memainkan peran besar dalam membantu individu mencapai hal ini dengan memberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengatasi masalah dan mengejar mimpi. Pendidikan juga membantu membangun empati dan pemahaman terhadap lingkungan dan budaya sosial, serta memberikan dukungan dan ruang untuk berkembang dalam aspek intelektual, emosi, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, pendidikan membantu membentuk manusia secara utuh dan membantu mereka mencapai potensi mereka secara seimbang dan berkualitas. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh memerlukan pendekatan yang holistik dan memperhitungkan kebutuhan individu dalam berbagai aspek, seperti intelektual, emosi, spiritual, dan sosial. Ini memerlukan pengakuan dan pemahaman akan perbedaan unik setiap murid dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka. Menjadi pendamping yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka dan membangun hubungan yang dalam dan saling percaya dengan murid. Pendamping juga harus memberikan dukungan dan ruang untuk tumbuh dan berkembang, serta membantu mengatasi hambatan dan memberikan arahan yang tepat. Dengan pendekatan ini, pendamping dapat membantu murid membentuk karakter dan nilai-nilai yang seimbang dan membantu mereka mencapai potensi mereka secara optimal. Pendamping juga dapat membantu membangun kepercayaan diri dan membantu murid mengatasi masalah dan mengejar mimpi mereka. Kodrat murid. Kodrat murid adalah potensi dan kemampuan alami yang dimiliki oleh setiap anak dan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan berkembang. Kodrat murid unik bagi setiap individu dan dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Mengetahui kodrat murid membantu guru dan orang tua memahami bagaimana mereka dapat memberikan bantuan yang tepat dan dukungan dalam pembelajaran dan perkembangan mereka. Ini juga membantu memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh murid sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Kodrat murid dapat berkembang dan berubah seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, dan memerlukan pendampingan dan dukungan yang berkesinambungan untuk membantu mereka mencapai potensi mereka secara optimal. Bapak Ibu guru hebat jadi. Dengan memahami dan mendukung kodrat murid, kita dapat membantu mereka menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan produktif dalam hidup mereka. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ujar Ki Hajar Dewantara. Menumbuhkan budi pekerti pada siswa merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Budi pekerti merupakan bagian integral dari kepribadian seseorang yang menentukan bagaimana mereka bereaksi dan bersikap terhadap lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa cara untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Berikut adalah beberapa cara untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa. Role model, artinya guru dan orang tua dapat menjadi role model bagi siswa dan mempengaruhi bagaimana mereka bereaksi dan bersikap. Pembiasaan, dengan membentuk pembiasaan baik sejak dini, siswa akan terbiasa untuk bersikap baik dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan dan edukasi tentang budi pekerti dan nilai-nilai moral dapat membantu siswa memahami arti pentingnya budi pekerti. Memotivasi siswa. Memberikan motivasi dan dukungan positif kepada siswa dapat membantu mereka untuk menumbuhkan budi pekerti dan mempertahankannya. Mengenalkan budaya positif. Mengenalkan dan mempromosikan budaya positif di sekolah, seperti saling menghormati dan membantu sesama, dapat membantu menumbuhkan budi pekerti pada siswa. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar bagi siswa adalah merupakan sebuah konsep pendidikan yang membebaskan siswa untuk memilih jalannya sendiri dalam proses pembelajaran. Konsep ini menekankan pada pengembangan keterampilan mandiri dan proaktif dalam belajar, sehingga siswa dapat mengambil kendali atas proses pembelajarannya sendiri.
Dengan demikian, siswa diharapkan menjadi lebih terampil dan terbiasa dengan belajar secara mandiri, sehingga dapat mengembangkan potensi diri dengan lebih optimal. Sedangkan merdeka belajar bagi guru merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada peran guru sebagai fasilitator dan pemandu dalam proses belajar mengajar. Konsep ini membebaskan siswa untuk mengambil kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri, dan guru diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan mandiri dan proaktif dalam belajar. Sebagai fasilitator, guru harus memastikan bahwa siswa memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk belajar secara mandiri, dan memberikan dukungan dan bimbingan ketika diperlukan. Dengan demikian, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif bagi siswa. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat materi singkat aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar, semoga bermanfaat serta menambah wawasan maupun pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila ada salah kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Sebelum saya akhiri jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik guna perbaikan selanjutnya. Salam merdeka belajar untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.